I expect your grades to go up. Halo everyone dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Silence Review Pengangguran, Lord Antartika. Karena kali ini saya akan merangkum sebuah film yang cukup menarik untuk kita bahas karena banyak adegan yang cukup membuat otak kita traveling. Film ini berjudul Scornet. Film ini bergenre erotik thriller. Dan aktris yang memerankan Amanda adalah Shannon Tweed. Dan saya pastikan film ini cukup menarik untuk ditonton. Tidak ada salahnya jika kalian meluangkan waktu sedikit untuk memencet tombol like, subscribe, dan komen. Jika dirasa rangkuman saya ini kurang, saya akan mencantumkan link film di akhir cerita, karena banyak adegan yang saya potong. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan selamat menonton. Kita akan diperlihatkan kepada sepasang suami istri yang hidup cukup bahagia. Sang suami, Trauman, bekerja di bidang properti. Sedangkan istrinya adalah seorang ibu rumah tangga, seperti wanita pada umumnya. Suatu hari, ada sebuah proyek besar di kantornya. Trauman yang sudah mengetahui proyek tersebut dan bahkan telah menyiapkan berkas-berkasnya, berharap dirinya ditunjuk untuk menangani proyek tersebut. Sepulang kerja, Trauman membawa rekan sekaligus atasannya ke rumah untuk bernegosiasi agar proyek itu diberikan kepadanya. Namun, hal yang sangat mengejutkan terjadi. Demi mendapatkan proyek tersebut, ia sampai membiarkan istrinya ditiduri oleh atasannya. Setelah kejadian itu, sang istri hanya bisa merenung, terpukul oleh apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, Trauman berada di kantor dan berbincang dengan atasannya mengenai proyek yang telah ia perjuangkan. Namun, atasannya mengatakan bahwa proyek tersebut diberikan kepada Alex, karena Alex dianggap lebih berpengalaman dalam menangani proyek besar. Tidak hanya itu, Trauman juga diturunkan jabatannya ke posisi yang lebih rendah. Dengan perasaan hancur, ia pun pulang dari kantor. Keesokan paginya, meskipun hari Minggu adalah hari libur, Trauman tetap bersiap pergi ke kantor. Ia memberitahu istrinya bahwa proyek tersebut telah beralih ke orang lain, yaitu Alex. Sesampainya di kantor, ia ditegur oleh petugas kebersihan yang heran melihatnya datang di hari libur. Namun, Trauman tidak menjawab sama sekali. Saat berada di ruangannya, Trauman mengakhiri hidupnya dengan menembak kepalanya sendiri. Petugas kebersihan yang mendengar suara tembakan segera memeriksa sumber suara tersebut. Ketika kursi Trauman diputar, ia sudah tidak bernyawa. Petugas kebersihan itu pun ketakutan melihat kejadian tersebut. Tak lama kemudian, sang istri menerima telepon dari pihak kantor yang mengabarkan bahwa suaminya telah meninggal dunia. Ia pun langsung merasa sangat terpukul atas kepergian suaminya. Setelah itu, sang istri pergi ke kantor untuk menemui atasan suaminya. Saat percakapan berlangsung, tanpa sengaja ia melihat orang yang sebelumnya menjanjikan proyek tersebut kepada suaminya. Saat sang istri mengemasi barang-barang peninggalan suaminya di kantor, ia mulai mencari tahu siapa yang sebenarnya mengambil proyek milik suaminya. Penyelidikan itu membawanya ke rumah atasan yang dulu menjanjikan proyek tersebut. Dengan tatapan penuh kebencian, ia mengetuk pintu. Begitu pintu terbuka, tanpa ragu ia menembak pria itu hingga tewas tergeletak di lantai. Namun, dendamnya belum selesai. Ia kemudian mulai mengawasi rumah Alex, orang yang kini menangani proyek tersebut. Untuk mendekati targetnya, ia menyusun rencana yang sangat rapi. Ia pergi ke sekolah Robbie, anak Alex, dan berpura-pura mencari pekerjaan sebagai guru les. Dengan segala cara, ia berhasil memposisikan dirinya agar bisa diterima menjadi guru les Robbie. Keesokan harinya, surat rekomendasi palsu yang telah ia siapkan dibaca oleh Alex. Ia pun membicarakan hal itu kepada istrinya, Rina, bahwa Robbie memang membutuhkan guru les untuk memperbaiki nilainya. Pertemuan pun diatur. Tak lama kemudian, Rina menghubungi nomor guru les tersebut, dan tersambunglah dengan Amanda. Mereka pun sepakat untuk bertemu. Saat pertemuan di rumah Alex dan Rina, Amanda bersikap sangat meyakinkan.
Ia bahkan beralasan bahwa rumahnya sedang direnovasi, sehingga meminta izin untuk sementara tinggal di rumah mereka. Tanpa curiga, Alex dan Rina mengizinkannya. Keesokan harinya, Amanda mulai menjalankan perannya. Ia menjemput Robbie dari sekolah dan mulai mengajarinya dengan penuh perhatian. Memasuki hari kedua, Amanda mulai membaur lebih dalam ke kehidupan Rina. Ia membantu hal-hal kecil, seperti membawakan barang, menyiapkan keperluan, hingga memberi saran pakaian saat Rina hendak pergi ke sebuah acara. Perlahan, kepercayaan Rina mulai tumbuh. Namun di balik itu semua, Amanda diam-diam menjalankan rencananya. Ia mulai memanipulasi keadaan, termasuk mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Rina tanpa sepengetahuannya. Pada saat malam Amanda ingin berganti pakaian dan tak sengaja melihat Robbie yang mengintip di jendela. Amanda yang mengetahui hal tersebut, ia membuat dirinya terangsang agar Robbie yang melihat itu menjadi penasaran. Dan Robbie dipergoki oleh pembantu saat mengintip. Setelah pembantu itu pulang, Amanda mendatangi Robbie di kamarnya dan Amanda mulai menggoda Robbie untuk mendapatkan simpati dari Robbie agar Robbie patuh terhadap manipulasi yang dilakukan ataupun yang dikatakan oleh Amanda. Setelah beberapa hari berlalu, Rina mulai merasakan emosinya tidak stabil akibat obat yang diberikan oleh Amanda. Perubahan sikapnya terlihat jelas, hingga suatu hari ia meminta pembantunya untuk mengganti sprei di kamar tidurnya. Mengetahui hal itu, Amanda diam-diam menyusun rencana jahat. Ia melihat kesempatan untuk menyingkirkan pembantu tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat sang pembantu hendak turun ke ruang bawah untuk mencuci sprei, Amanda telah lebih dulu menyiapkan sebuah perangkap. Tanpa disadari, langkah pembantu itu menjadi petaka. Ia terpeleset dari tangga dan terjatuh keras hingga meninggal di tempat. Setelah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, Amanda dengan tenang membereskan alat-alat yang digunakan, menghilangkan setiap jejak yang bisa mengarah padanya. Tak lama kemudian, Rina pulang ke rumah. Ia merasa ada yang tidak beres saat melihat beberapa barang tampak berantakan. Dengan perasaan cemas, ia memanggil pembantunya, namun tak ada jawaban. Saat membuka pintu ruang cucian, jeritannya pecah, ia mendapati pembantunya telah tergeletak tak bernyawa. Beberapa saat kemudian, polisi datang untuk mengevakuasi jasad tersebut. Rina yang terpukul atas kejadian itu hanya bisa menangis, sementara suaminya berusaha menenangkan dirinya. Di sisi lain, Amanda justru merasakan kepuasan tersendiri. Baginya, situasi ini menjadi langkah awal yang menguntungkan, karena kini, tak ada lagi yang menghalangi rencananya untuk mencelakai semua orang di rumah itu. Setelah kejadian itu, Alex mencoba menenangkan pikirannya dengan bermain biliar. Di tengah kesendiriannya, Amanda datang menghampiri. Dengan sikap yang lembut namun penuh maksud tersembunyi, ia mulai menggoda dan perlahan memanipulasi pikiran Alex terhadap apa yang terjadi pada istrinya, Rina. Dalam suasana yang semakin larut dan penuh emosi, Alex akhirnya terjebak dalam permainan Amanda. Hubungan terlarang pun terjadi di tempat itu. Tanpa mereka sadari, atau mungkin memang disengaja oleh Amanda, Robbie melihat kejadian tersebut. Amanda yang menyadarinya justru membiarkan hal itu terjadi, karena ia ingin menanam benih perpecahan antara ayah dan anak. Pagi pun tiba. Amanda mulai mengambil alih kendali di dalam rumah. Ia diam-diam mengganti obat penenang milik Rina dengan obat lain yang membuat kondisi Rina semakin lemah dan tak berdaya. Tanpa curiga, Rina meminum teh yang telah dicampuri obat tersebut. Dari situlah Amanda mulai memainkan perannya, memanipulasi Rina agar semakin bergantung dan patuh pada setiap perkataannya. Tidak berhenti di situ, Amanda juga memanfaatkan kejadian malam sebelumnya untuk mempengaruhi Robbie, menanamkan kebencian terhadap ayahnya, Alex. Benar saja, pagi itu emosi Robbie memuncak. Ia mulai meluapkan amarahnya hingga terjadi pertengkaran hebat dengan Alex. Beberapa hari kemudian, Amanda kembali menjalankan rencananya. Ia datang membawa teh yang kembali telah dicampuri obat, sambil berbincang santai dengan Rina. Dalam percakapan itu, Rina menyampaikan bahwa Robbie akan segera pergi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tak lama setelah meminum teh tersebut, Rina mulai merasa pusing dan semakin kehilangan kendali atas dirinya. Malam harinya, Robbie datang ke kamar Amanda. Ia memberitahu bahwa dirinya benar-benar akan pergi untuk kuliah. Malam itu menjadi momen perpisahan yang terasa berat, sementara di balik semua itu,
Amanda tetap memegang kendali atas setiap emosi dan hubungan yang terjadi di dalam rumah tersebut. Beberapa hari berlalu, hingga tiba saatnya Robbie harus berangkat ke perguruan tinggi. Di depan rumah, Rina memeluk anaknya erat, sebuah perpisahan yang penuh haru, seolah firasat buruk diam-diam mengintai. Setelah itu, Amanda pun pergi dari rumah tersebut. Atau setidaknya, itulah yang mereka kira. Malam harinya, suasana berubah mencekam. Rina menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar dingin dan mengancam, membuat jantungnya berdegup tak karuan. Ia merasa seperti sedang diteror. Ketika Alex pulang, Rina dengan gemetar menceritakan semuanya. Bahkan ia yakin seseorang telah menyelinap masuk rumah. Dengan suara lirih penuh ketakutan, Rina menyebut satu nama, Amanda. Tanpa mereka sadari, teror itu bukan sekadar ilusi. Amanda memang berada di rumah itu. Mengungsi. Nengku. Keesokan paginya, Alex berada di kantor. Namun pikirannya tak pernah benar-benar di sana. Ia gelisah, terus memikirkan kondisi Rina di rumah. Sementara itu, setelah selesai mandi, Rina berjalan keluar dengan perasaan yang belum tenang. Dan tiba-tiba, Amanda sudah berdiri di belakangnya. Sosok yang ia kira telah pergi, kini muncul dengan niat yang jauh lebih gelap. Saat Alex tak berada di rumah, Amanda akhirnya menjalankan rencananya untuk mencelakai Rina. Di kantor, sebuah momen kecil mengubah segalanya. Saat memeriksa berkas, Alex melihat foto Amanda. Dan seketika tersadar. Rasa panik langsung menyergap. Ia segera menelepon rumah, namun tak ada jawaban. Tanpa membuang waktu, Alex memerintahkan stafnya untuk menghubungi polisi, lalu ia sendiri bergegas pulang. Ketika Alex tiba, situasi sudah di ujung kehancuran. Amanda menodongkan pisau ke arahnya. Tatapannya dingin, penuh kebencian. Namun di saat ia lengah, Alex mengambil kesempatan. Ia melawan, memukul Amanda hingga terjatuh. Tubuhnya terpental keluar jendela. Alex segera melepaskan ikatan Rina, menyelamatkan istrinya dari ancaman maut. Namun, semuanya belum berakhir. Ketika polisi datang dan menyisir lokasi, Amanda sudah tidak ada. Ia menghilang tanpa jejak, meninggalkan misteri dan ketakutan yang belum usai. Polisi pun mulai melakukan penyelidikan, mencoba mengungkap siapa sebenarnya Amanda. Dan apa yang ia inginkan. Beberapa saat setelah kejadian itu, Alex dan Rina mencoba menenangkan diri. Mereka duduk bersama, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, telepon berdering. Itu dari Robbie. Dengan sedikit lega, mereka mengangkat panggilan tersebut. Tanpa mengetahui satu kenyataan mengerikan. Amanda kini bersama Robbie. Ancaman itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah ke orang yang paling mereka cintai. Tamak. Ending yang cukup mengamanda-amandakan. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, ketika seseorang terluka terlalu dalam, dendam bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan dalam kegelapan itu, mereka tak akan ragu melakukan apapun. Demi membalas rasa sakit yang pernah mereka rasakan.